Baik, sebelumnya Anda sudah mempelajari materi terkait dengan kemolaran dan juga indeks bias cahaya. Dan tentu saja Anda juga sudah melakukan simulasi terkait dengan indeks bias cahaya pada tiap jenis zat, ya. Oke, lalu sekarang kita akan melanjutkan untuk melakukan eksperimen sederhana terkait dengan pengaruh kemolaran terhadap indeks bias larutan. Oke, nah ini adalah langkah dalam melakukan eksperimen sederhana ini. Oke, tentu Anda sudah membaca LKPD-nya. Nah, ini saya ulangi bahwa alat yang dibutuhkan adalah laser, kotak atau wadah transparan, mister, busur derajat, pensil, pengaduk, kertas milimeter blok, neraca digital, gula pasir, dan juga air. Oke, lalu yang pertama, langkah-langkah percobaannya adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Oke, sudah kita siapkan. Yang kedua, tentukan kemolaran yang akan digunakan. Nah, di sini kemolaran yang kita gunakan itu adalah 2,5, 5,0, 7,5, 10,0, dan 12,5. Jadi kita akan melakukan 5 percobaan dengan kemolaran yang berbeda. Oke, langkah yang ketiga adalah tentukan berapa volume air yang akan digunakan. Nah, di sini kita menggunakan air sebanyak 250 ml. Oke, yang keempat, hitunglah massa gula pasir yang akan dilarutkan sesuai dengan besar kemolaran yang sudah ditentukan. Kemudian timbang dengan menggunakan neraca digital. Yang kelima, larutkan gula pasir yang sudah ditimbang ke dalam air. Aduk hingga larut. Yang keenam, tempatkan wadah atau kotak berisi larutan di atas kertas milimeter blok, kemudian buat garis bidang dan garis normal. Yang ketujuh, tentukan besar sudut yang akan digunakan. Kemudian buat garis sinar datang. Yang kedelapan, arahkan sinar laser berimpit dengan garis sinar datang ke arah larutan. Kemudian amati sinar biasnya. Yang kesembilan, tandai sinar bias, lalu ukur sudut biasnya. Yang ke-10, hitung indeks bias larutan tersebut. Yang ke-11, ulangi langkah 4-10 untuk kemolaran yang berbeda. Lalu yang ke-12, Anda mengisi data hasil pengamatan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Oke, baik, kita lakukan yang pertama dulu. Yang pertama itu alat bahan tentu sudah disiapkan. Tentukan kemolaran sudah kita tentukan. Yang ketiga, tentukan volume air, sudah kita tentukan juga. Yang keempat adalah menghitung massa gula pasir yang akan dilarutkan sesuai dengan besar kemolaran. Oke, di sini kita menggunakan rumus yang ini ya. Rumus yang sudah Anda pelajari. Nah, ini adalah rumusnya. M sama dengan G per MR kali 1000 per V. Oke, saya pindah ke Paint untuk membantu Anda menentukan bagaimana cara menghitung massa gula yang akan digunakan. Jadi larutan yang kita pakai di sini adalah larutan gula atau NaOH ya. Baik, rumus yang tadi itu adalah M sama dengan G per MR kali 1000 per V. Oke, G ini adalah massa gula, MR itu adalah massa molekul relatif, dan ini juga massa molekul relatif gula. Dikali dengan 1000 per V, ini adalah volume air ya, atau volume zat pelarut. Nah, oke. Di sini kita sudah peroleh bahwa M-nya ini kita sudah tentukan ya. Karena 5 kali percobaan, kita menentukan M-nya ini ada yang pertama itu 2,5, ada 5,0, lalu ada 7,5, ada 10,0, dan juga yang terakhir 12,5 ya. Oke, lalu MR di sini adalah MR dari gula ya, MR NaOH itu 40. Lalu di sini V itu volume air yang kita gunakan adalah 250 ml. Oke. Nah, ini sudah kita peroleh. Oke. Lalu sekarang dari persamaan ini kita coba menghitung salah satu contoh. Saya menggunakan contoh yang pertama itu 2,5 mol per mililiter ya. Nah, di sini kita pakai untuk menentukan
berapa besar atau berapa massa yang akan kita pakai untuk mencapai kemolarannya itu 2,5 mol per mililiter. Oke, nah dari persamaan ini M sama dengan G per mR kali 1000 per V, saya ubah menjadi, karena yang mau kita cari itu G, maka G itu sama dengan M dikali mR dikali V per 1000. Oke, lalu ini saya tuliskan untuk yang pertama ya. M kemolarannya itu 2,5 dikali dengan mR, mR-nya 40. Oke, lalu volumenya tetap yaitu 250, lalu dibagi dengan 1000. Oke, hasilnya adalah, ini kita coret, hasilnya adalah 25 gram. Oke, ya. Jadi untuk percobaan pertama dengan kemolaran 2,5 mol per mililiter, kita menggunakan massa gula sebesar 25 gram. Nah, dengan cara yang sama Anda akan lakukan untuk percobaan kedua, ketiga, keempat, dan juga yang terakhir, yang kelima. Nah, yang kedua, dengan kemolaran 5,0 itu G-nya itu adalah 50 gram. Yang ketiga itu dengan kemolarannya 7,5, kita akan peroleh G itu sama dengan 75 gram, atau massa gula yang digunakan 75 gram. Yang keempat dengan kemolarannya 10, maka massa gula yang digunakan adalah 100 gram. Dan yang terakhir, yang kelima itu dengan kemolaran 12,5, kita akan menggunakan gula dengan massa 125 gram. Oke, nah dengan cara seperti ini membantu Anda untuk tidak perlu menghitung sendiri. Oke, kita akan lanjutkan ke step yang berikutnya. Baik, jadi sekarang alat dan bahannya sudah kita siapkan. Di sini ada kotak kaca atau kotak transparan. Di sini ada gelas ukur untuk kita gunakan mengukur air. Di sini ada penggaris, ada juga busur, ada juga pensil, ada laser, dan di sini ada juga kertas. Di sini Anda bisa menggunakan kertas mm block. Nah, di sini saya menggunakan kertas HVS. Lalu di sini juga ada gula yang sudah kita ukur. Massa gula yang sudah kita ukur ada 25 gram, ada 50 gram, 75 gram, 100 gram, juga 125 gram. Nah, oke, jadi semua alat dan bahannya sudah disiapkan. Oke, langkah berikutnya adalah saya akan membuat larutan NaOH menggunakan air 250 ml dan juga gula dengan massa 25 gram ya. Oke. Lalu air gula ini akan saya campurkan ke dalam air, lalu akan saya aduk-aduk untuk menghasilkan larutan ya. Jadi diaduk-aduk sampai nanti gulanya larut ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita aduk sampai benar-benar larut gulanya ya. Nah, di sini saya menggunakan air panas untuk gulanya cepat larut. Tetapi untuk melakukan pengukuran nanti Anda harus menunggu sampai airnya dingin. Jadi larutan ini dingin ya. Percobaan pertama. Oke, setelah kita membuat larutan tadi, kita lanjutkan ke percobaan pertama ya. Di percobaan pertama ini kita menggunakan larutan yang sudah kita buat tadi dan kemolaran 2,5 mol per mililiter ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat garis seperti ini. Ini adalah garis normal dan ini adalah garis pemisah medium atau garis datar ini ya. Jadi garis normal ini harus tegak lurus dengan garis bidang datar ini ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kita tempatkan wadahnya seperti ini. Wadahnya ini harus berimpit dengan garis datar ini dan tegak lurus dengan garis normal. Oke. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita menuangkan larutan yang sudah kita buat ini ya. Ini adalah larutan dan kemolaran 2,5 mol per mililiter ya.
Oke. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita tempatkan mistar busur di sini ya, penggaris ini di sini ya. Nah, perhatikan bahwa penggaris atau busur ini garis 90 derajatnya itu harus berimpit dengan garis normal. Jangan sampai salah di sini. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengarahkan laser sesuai dengan sudut yang sudah kita tentukan, sudut data yang kita tentukan. Di sini kita menggunakan sudut datanya itu 30 derajat. Nah, dan ini berlaku untuk pengukuran percobaan kedua, ketiga, dan juga sampai percobaan kelima. Oke, nah kita arahkan lasernya seperti ini. Oke, lasernya seperti ini. Kita arahkan dengan sudut 30 derajat. Ini 10, 20, 30. Berarti berimpit dan sudut 60 di sini ya, garis 60 derajat di sini. Oke, kita bantuan ini ya. Oke, seperti ini kita arahkan persis harus berimpit. Nah, ini sudah berimpit. Nah, setelah itu kita harus menentukan titik biasnya ya. Jadi kita beralih posisi, kita tentukan titik biasnya di sini. Nah, kita perhatikan bahwa titik biasnya ini ada di sini. Kita tentukan di sini, kita kasih tanda. Lalu di percobaan pertama ini kita melakukan pengukuran berulang. Jadi kita ambil dulu pengukuran pertama sudah, kita melakukan pengukuran kedua. Kita lakukan pengukuran kedua, kita tempatkan lagi berimpit di sini. Oke. Lalu kita tandai lagi titik biasnya. Oke, titik biasnya masih sama, berada di posisi yang sama. Kita lakukan sekali lagi pengukuran yang ketiga. Kita ambil dulu, kita tempatkan lagi di sini. Berimpit dan garis 60 derajat. Oke, sudah. Lalu kita tandai lagi di sini. Nah, setelah kita amati ternyata masih sama ya, di titik yang sama. Nah, setelah itu kita pindahkan dulu ini wadahnya. Nah, titiknya di sini. Nah, titiknya di sini. Berarti langkah berikutnya adalah kita membuat garis dari titik bias ini ke titik pusat ini, titik perpotongan ini. Oke, sudah kita buat garisnya, lalu kita ukur lagi menggunakan busur. Oke, kita ukur menggunakan busur, dan di sini kita peroleh garisnya ini berimpit dengan garis 21 derajat ya, 21 derajat. Jadi pengukuran pertama, pengukuran kedua, dan pengukuran ketiga itu sama, yaitu 21 derajat ya. Sudut biasnya ini 21 derajat ya. Oke, itu untuk percobaan pertama. Percobaan kedua. Mari kita lanjutkan ke percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua kita gunakan larutan dengan kemolaran 5 molar ya, 5 molar per mililiter. Yang pertama tadi kita gunakan 2,5 mol per mililiter ya. Oke. Nah, ini dengan massa saat larutnya itu 50 gram ya. Jadi di sini kita tidak perlu mengukur lagi karena sudah disiapkan untuk memudahkan kita untuk melakukan pengukuran yang cepat. Oke, lalu larutan ini saya tuangkan ke dalam sini ya. Saya tuangkan ke dalam wadah ini. Oke, baik, seperti ini. Nah, setelah kita tuangkan, kita perbaiki dulu ya supaya berimpit. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama lagi. Kita tempatkan penggarisnya di sini, busurnya di sini ya. Oke, kita tempatkan busur,
kita gunakan laser ya. Sini kita menggunakan sudut yang sama, yaitu 30 derajat untuk sudut datangnya. Sini sebentar saya di sini saya sudah nyalakan lasernya dan saya tempatkan di sudut 30 derajat ya untuk sudut datang. Sini ya. Kita atur supaya tepat berimpit dan sudut 30 derajat. Ini sudut 30 derajat. Ya, sudah berimpit dan sudut 30 derajat. Oke, lalu kita tandai titik di mana sinar ini dibiaskan ya, di sini ya. Titik yang dibiaskannya di sini. Oke. Ini yang pertama, lalu kita ulangi yang kedua. Kita angkat, kita lakukan percobaan kedua. Oke, sudah. Oke. Lalu kita tandai lagi. Oke, di sini masih berada di titik yang sama. Lalu kita lakukan yang percobaan terakhir. Kita ambil, kita tempatkan lagi di sudut 30 derajat. Lalu kita amati titik biasnya ya. Oke, berada di titik yang sama. Lalu setelah itu kita pindahkan wadahnya. Lalu karena ini berada di titik yang sama, berarti percobaan pertama, kedua, dan ketiga itu sinarnya dibiaskan di titik yang sama ya. Nah, sekarang kita buat garis dulu dari titik biasnya ke titik pusat ya. Oke, sudah setelah kita buat garisnya, kita ukur sudut biasnya. Ukur sudut biasnya di sini, sudut biasnya kita peroleh. Oke. Sudut biasnya kita peroleh 22 ya. 20 22 derajat ya. 22 derajat untuk kemolaran 5 mol per mililiter ya. Oke, itu untuk percobaan kedua. Jadi percobaan pertama sudah kita lakukan, ini sekarang percobaan kedua. Percobaan ketiga. Oke, percobaan kedua sudah. Sekarang kita lanjutkan ke percobaan ketiga. Nah, di percobaan ketiga ini kita menggunakan larutan dengan kemolaran 7,5 mol per mililiter ya. Oke, caranya sama, kita tempatkan dulu wadahnya seperti ini. Lalu kita tuangkan larutannya. Lalu saya siapkan busurnya, saya tempatkan di sini. Lalu saya arahkan lasernya ya. Lasernya saya arahkan ke sudut 30 derajat sama.
sudut datanya sama 30 derajat. Oke, sudah. Lalu kita tentukan titiknya di sini. Oke. Titiknya di sini. Oke. Lalu saya melakukan pengukuran berulang. Sambil saya taruh lagi di sini. Oke, lalu kita tentukan titiknya. Ini titiknya masih sama. Kita ambil, kita tentukan lagi, kita taruh lagi titiknya di sini. Berimpit dengan 60 derajat. 30 derajat ya. Di sudut di garis 60 derajat. Oke, lalu kita tentukan lagi titiknya di sini untuk pengukuran ketiga. Ya, nah setelah itu kita pindahkan, kita buat garis seperti tadi. Oke, jadi ada pengukuran pertama, kedua, ketiga ya. Nah, ternyata kita amati bahwa pengukurannya berbeda. Pengukuran pertama dan kedua sama, tetapi pengukuran ketiganya berbeda. Jadi kita buat dua garis seperti ini. Satunya di sini, lalu satunya di sini. Oke. Lalu kita ukur menggunakan Mr. Busur. Di pengukuran pertama dan kedua itu sudutnya berimpit dengan 19 derajat ya. Sini 19 derajat. Sedangkan yang pengukuran ketiga itu berimpit dengan sudut 20 derajat ya. Jadi ada yang 19 derajat. Yang 19 derajat, yang ketiganya itu 20 derajat. Itu 3 kali pengukuran ya. Oke, itu untuk pengukuran percobaan ketiga ya. Percobaan keempat. Oke, kita lanjutkan ke percobaan keempat. Nah, percobaan keempat ini kita menggunakan larutan dan kemolaran 10 mol per mililiter ya. Sini kita sudah siapkan larutannya. Nah, lalu kita tuangkan ke sini. Oke. Lalu kita tempatkan Mr. Busurnya di sini. Lalu kita arahkan laser dengan sudut datang 30 derajat juga. Oke. Oke, seperti ini. Lalu kita dari sisi yang satunya lagi kita tentukan titik biasnya ya. Oke, titik biasnya ada di sini. Oke. Ini pengukuran pertama, kita lakukan pengukuran yang kedua. Kita ambil, kita tempatkan lagi. Oke, lalu kita tentukan lagi titik biasnya. Titik biasnya ternyata berpindah ya di sini. Oke, kita coba lagi ke pengukuran yang berikutnya, pengukuran terakhir. Kita ambil, kita tempatkan lagi di sini.
Oke. Lalu kita tentukan titik biasnya. Oke, sudah. Nah, ternyata kita peroleh bahwa di pengukuran pertama dan pengukuran ketiga itu berada di titik yang sama. Sedangkan pengukuran kedua itu berada di titik yang berbeda ya. Oke. Kita buatkan garisnya dulu. Oke, lalu sekarang kita ukur sudutnya ya, sudut biasnya. Oke. Dari sini kita peroleh bahwa sudut bias untuk percobaan pertama dan ketiga itu berada di sudut berimpit dan sudut 20 derajat ya. Sedangkan yang percobaan kedua pengukuran kedua itu berimpit dan sudut 22 derajat. Seperti itu. Ini kita menuliskan apa adanya berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Oke, itu untuk pengukuran keempat. Ya, seperti itu. Percobaan kelima. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran percobaan terakhir ya. Nah, percobaan terakhir ini kita menggunakan larutan dengan kemolaran 12,5 mol per mililiter ya. Oke. Tempatkan dulu wadahnya. Oke, lalu kita tuangkan larutannya seperti ini. Lalu kita tempatkan starbusternya di sini. Oke, lalu kita ukur. Kita tempatkan lasernya di sini. Oke, kita menggunakan sudut datanya sama, itu 30 derajat. Oke, lalu kita tentukan titik biasnya. Titik biasnya di sini kita sudah ketemu titik biasnya. Oke, kita lakukan pengukuran kedua. Kita ambil, kita tempatkan lagi. Oke. Nah, pengukuran kedua berada di titik sini. Lalu kita lakukan pengukuran ketiga. Oke. Titik biasnya di sini ya. Oke. Sudah kita peroleh. Kita lalu melakukan membuat garis ya. Membuat garis, kita tarik garis dari titik biasnya. Nah, ternyata kita peroleh bahwa pengukuran pertama dan ketiga berada di titik yang sama, sedangkan pengukuran kedua itu berada di titik yang berbeda ya. Oke, jadi pengukuran pertama dan ketiga di garisnya ini. Kita buat dulu garisnya. Oke, lalu kita ukur sudutnya. Oke, nah, di pengukuran pertama dan ketiga
itu garisnya berimpit dengan sudut 19 derajat ya. 19 derajat. Pertama dan ketiga di sudut 19 derajat. Lalu pengukuran kedua itu berimpit dengan sudut 20 derajat. Dari garis 20 derajat ya. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah dapat pengukuran pertama, kedua, dan ketiga untuk percobaan kelima. Oke, silakan berdasarkan pengukuran atau percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan setiap pengukuran berulang itu dimasukkan ke dalam tabel yang telah tersedia. Oke, seperti itu ya. Demikian untuk percobaannya, dan untuk pengolahan hasilnya silahkan diolah berdasarkan data yang telah diperoleh.